Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega Rismayani sebagai instruktur yang sudah hadir pada Vicon pada hari ini. Juga ada Ibu Ulfa sebagai presenter yang nanti akan memberikan materi tentang olahraga di bulan puasa atau saat puasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia yang sudah hadir juga. Baiklah, dalam Vicon pada hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan saum pertama ini selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Untuk mengefektifkan waktu pada Vicon pada hari ini tentang materi olahraga saat puasa akan saya langsung berikan kepada Ibu Ulfah Damayanti. Ibu Ulfah Damayanti ini dia adalah guru SMA Nuraidah IBS seperti itu dan alumni dari UPI. Ya. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Ulfa untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Ulfa. Ibu Ulfa. Iya. Bu Ulfa, suaranya mohon maaf Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya Bu Ulfa terkendala dengan koneksi jaringan ya. Di sini ada warna biru, warna kuning. Bu Ulfa, suaranya diperbesar Bu Ulfa. Di saya tidak ada suara sama sekali Bu Ulfa. Ya, langsung aja ya. Bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, bisa terdengar suara saya, Bu? Agak besar Bu ya, didekati kalau bisa Bu. Suaranya dekat dengan mikrofon Bu. Ya, Bu. Bisa dengar suara saya? Sudah. Ya, tapi terdengar ya, Bu ya? Iya Bu. Suaranya terdengar ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Tatu selaku moderator hari ini dan juga kepada Bu Mega selaku instruktur hari ini dan kepada Bu Eva Mutia sebagai peserta. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan terkait olahraga saat berpuasa. Jadi, olahraga saat berpuasa itu sebetulnya penting sekali ya. Jadi jangan karena kita berpuasa jadi kita nggak berolahraga gitu. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu nih, kalau puasa itu kan adalah menahan dari segala yang membatalkannya. Nah, yang membatalkan puasa itu kan ada makan, minum, kemudian nafsu, dan lain-lain kan. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kalau olahraga ini adalah menggerakkan otot besar dan kecil, otot-otot tubuh yang besar dan kecil. Kemudian, berpuasa bukanlah alasan untuk tidak berolahraga, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berolahraga di bulan puasa. Tentunya seperti pematerian saya sebelumnya, bahwa olahraga itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama bagi tubuh kita. Walaupun kita sedang berolahraga, walaupun kita sedang berpuasa nih, tapi kita tetap harus berolahraga minimal perenggangan. Nah, apa aja nih yang perlu diperhatikan ketika kita berolahraga saat puasa? Yang pertama, kondisi tubuh kita. Perhatikan dulu kondisi tubuh kita. Apakah kita ada pada kondisi yang sangat bugar, biasa saja, atau sakit? Dan perhatikan sendi-sendi atau tubuh kita yang sedang cedera. Jangan jadikan itu olahraganya berat di sendi-sendi tersebut. Misalnya kita tuh nojula ya lagi cedera di sini nih di bahu, jangan banyak berolahraga di sekitar sini. Kalau di baik.
makanya jangan banyak renggangan di sini, renggangannya sedikit saja. Kemudian jenis olahraga pada saat puasa ini kita lebih bagusnya olahraganya kayak gimana sih jenis olahraganya? Yang pertama itu seperti jalan santai, jogging, bagus. Atau kalau misalnya mau yang ada oke dikit gitu ya, bisa main bowling gitu. Kemudian boleh juga workout atau latihan beban, boleh menggunakan beban luar tubuh sendiri. Nah, untuk ibu-ibu nih biasanya suka yoga ya. Dan kalau mau aerobik, itu saya sarankan aerobik di bawah 30 menit, misalnya 20 menit atau 15 menit. Kenapa sih? Karena tubuh kita ketika puasa itu kan memaksimalkan energi atau makanan yang sudah ada nih selama 12 jam seharian. Hanya makanan ketika sahur aja dan sisa-sisa makanan yang bisa di metabolisme oleh tubuh. Jadi usahakan tidak berolahraga terlalu berat. Nah, saran saya ketika berolahraga saat puasa itu adalah di sore hari. Kenapa di sore hari? Ini waktu berolahraga yang ketiga ya. Kenapa di sore hari? Karena ketika sore hari mendekati azan maghrib itu ketika tubuh kita sudah kelelahan membutuhkan nutrisi, itu bisa langsung santap berbuka puasa kayak gitu. Jadi pagi hari boleh, cuma pagi hari usahakan itu olahraga yang kecil atau yang sedang, jangan olahraga yang intensitasnya tinggi. Kalau misalnya sore hari juga tetap sedang, tidak jangan olahraga yang intensitasnya tinggi. Nah, kalau misalnya saya mau olahraga intensitas tinggi, lupa saya harus jam berapa? Boleh ketika selesai tarawih, itu pun hanya 1 jam, karena itu sudah waktunya beristirahat. Jadi saat bulan Ramadan ini ketika berpuasa itu usahakan intensitas olahraganya itu rendah sampai sedang, jangan terlalu tinggi. Kecuali ibu-ibu semua adalah orang-orang yang terlatih, yang sudah terbiasa melakukan olahraga berat. It's okay, nggak apa-apa, karena kadar intensitasnya berbeda. Orang biasa dengan orang yang sudah terlatih itu berbeda kadar intensitasnya. Seperti itu. Jadi kondisi pertama, kondisi tubuh kita harus kita perhatikan. Seperti presentasi saya sebelumnya, yang pertama kita harus mengecek dulu heart rate kita atau nadi maksimal kita. Kemudian yang kedua, perhatikan tubuh kita apakah ada yang cedera atau tidak. Kalau misalnya ada yang sedang cedera atau ada yang sedang terluka, jangan gunakan bagian tubuh itu secara maksimal. Jadi kalau bisa nggak perlu digunakan, tapi direskan dulu, diistirahatkan dulu bagian tubuh itu. Kita gunakan bagian tubuh yang lain. Tiga jenis olahraga. Nah, jenis olahraga ini harus disamakan dengan kondisi tubuh kita, juga dengan saat ini kan kita udah lagi pandemi ya, pandemi uh, COVID-19, juga sekarang kita sedang melaksanakan ibadah sahur. Nah, jadi jenis olahraganya dipilih yang tidak terlalu berat, seperti jogging, bersepeda, kemudian aerobik boleh, tapi aerobiknya yang intensitasnya sedang, dan itu di bawah 30 menit. Kenapa di bawah 30 menit? Karena ketika kita melakukan aerobik atau kita berolahraga di atas 30 menit, itu ketika 20 menit pertama itu semua energi kita karbohidrat, kemudian kalori itu dibakar oleh tubuh. Jadi ada pembakaran di tubuh. Nah, ketika udah 30 menit nih, itu lemaknya terbakar. Sedangkan lemak itu akan kita gunakan, tubuh kita secara otomatis akan menggunakan lemak kita ketika kita sudah kehilangan semua kalori, karbohidrat, untuk membentuk energi ATP, ATP PC, ATP yang lainnya kayak gitu. Jadi usahakan tidak lebih dari 30 menit kalau mau aerobik atau mau lari. Karena agar kita masih tetap punya energi untuk bertahan puasa kita hingga sore hari. Nah, waktu berolahraga saya menyarankan waktu olahraganya itu sore hari agar ketika tubuh kita membutuhkan energi seperti yang tadi saya sudah jelaskan langsung diisi dengan berbuka puasa dan lanjut. Nah, ini dia nutrisi. Pastikan untuk mengganti nutrisi yang hilang dari berpuasa seharian penuh, ditambah kita juga berolahraga, berbukalah dengan menu terbaik. Nah, air mineral dan kurma basah atau kering sangat cocok sebagai santapan pertama. Karena menurut medis, liver kita yang kosong paling mudah menerima dua hal tersebut untuk langsung dijadikan energi. Jadi, saya membandingkan ini secara klinis dan juga secara sunnah Rasul. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa itu meneguk 1 gelas air. Kalau nggak ada air, mohon maaf,
makan 1 butir kurma atau 3 butir kurma basah. Atau kurma kering. Kalau tidak ada kurma, maka Rasul akan meneguk 1 gelas air mineral. Kalau juga tidak ada, maka Rasul akan minum minyak zaitun. Nah, secara medis, setelah saya cari tahu, ternyata tubuh kita ini, liver kita yang kosong gitu ya, itu paling mudah mencerna kurma basah atau kering. Pertama kurma basah ya, kalau misal kurma basahnya nggak ada, boleh pakai kurma kering. Karena kan liver kita tuh kosong nih, lambung kita kosong nih, selama 12 jam gak dikasih apapun. Nah, kandungan di dalam kurma ini dan kandungan di dalam air mineral ini paling mudah dicerna oleh liver kita, oleh tubuh kita. Sehingga kandungan karbohidrat di dalamnya itu adalah yang mudah dicerna tubuh, mudah diolah oleh tubuh, sehingga langsung jadi energi. Setelah itu mungkin setelah berbuka puasa dengan air mineral, kurma juga, kurma yang ganjil, karena menurut penelitian juga ketika kurma dimakan ganjil itu akan menjadi karbohidrat, dan kalau misalnya dimakan genap itu akan menjadi gula. Setelah itu baru setelah sholat maghrib bersantap 4 sehat 5 sempurna. Ada sayurnya, ada buahnya, ada ikannya, ada nasinya, karbohidratnya bisa diganti dengan kentang, ubi, dan lain-lain. Jadi jangan langsung buka puasa nih, jangan langsung makan gorengan kayak gitu, jangan, tapi minum dulu, sholat dulu, baru makan yang berat. Nah, demikian, terima kasih. Mungkin saya lebih seneng kalau misalnya banyak yang bertanya di sini ya. Mungkin di sini juga ada Pak Bayu Agung Hanggana, ada yang mau ditanyakan Pak, Bu Eva, Bu Mega gitu. Silakan kepada Bu Tatu, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawabnya ya Bu Tatu. Baik, terima kasih Ibu Ulfa yang sudah menyampaikan materi tentang olahraga di saat bulan puasa seperti itu ya. Mungkin untuk, sebentar, ada Pak Bayu Agung ya. Pak Bayu Agung Hanggara, selamat bergabung Bapak, terima kasih. Mungkin untuk partisipan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi olahraga di saat bulan puasa atau olahraga saat puasa. Silakan mungkin dari para partisipan. Oh ya, Bu Ulfa, mungkin dari saya sendiri ya Bu Ulfa ingin bertanya nih. Olahraganya itu kan biasanya kita melakukan aerobik tadi harus pengurangan waktu ya seperti itu. Nah, selain aerobik itu olahraga apa sih yang bisa kita lakukan di saat bulan puasa seperti saat ini Bu Ulfa? Apakah bisa tidak misalnya dilakukannya setelah sholat subuh atau alangkah baiknya setelah sholat asar? Atau mendekati maghrib nih Bu Ulfa. Tatu, speakernya Bu Tatu. Oh iya. Tatu, speakernya. Halo. Halo ya. Baik. Nah, ya ada ya. Baik, terima kasih Bu Ulfa ya. Materinya sangat menarik nih. Ya, tentang ya berolahraga di saat bulan puasa atau saat kondisi kita sedang puasa. Terima kasih Bapak Agung Hanggara yang sudah bergabung. Kepada partisipan mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Baik, Bu Ulfa, kalau untuk olahraga yang mau bertanya bisa lewat chat atau langsung ya Pak? Ya boleh lewat chat juga seperti itu. Bu Ulfa, saya ingin bertanya nih, kalau olahraga itu saat kita puasa dilakukannya apa saat pagi hari atau sore hari seperti itu Bu Ulfa, yang bagusnya itu? Iya, baik. Kalau saran saya sih sore hari ya Bu, karena ketika sore hari itu kan kita habis menahan lapar, terus kita juga berolahraga. Nah kalau misalnya tubuh kita membutuhkan nutrisi, itu tubuh kita nggak terlalu lama jeda antara kita membuang energi ketika kita berolahraga dengan masuknya nutrisi ketika berbuka. Jadi lebih baik di sore hari gitu. Pagi boleh, tapi kalau pagi hari itu sebaiknya intensitasnya sedang aja atau kecil gitu. Kalau sore itu bisa sampai intensitas yang agak tinggi sedikit. Baik. Supaya jarak antara olahraga dengan pemberian nutrisi ke tubuh juga itu jaraknya sebentar gitu. Nah, iya. Terus olahraganya apa nih Pak Bu Ulfa selain aerobik?
Apa jalan Ya, kaki bisa saja? jogging, Ibu. Oh, jogging ya. Bisa jogging, jalan sehat. Ya, Nanti pas bersepeda. itu Atau enggak, Ibu bisa juga latihan beban, Bu. Nah, latihan beban ini kan bagus ya untuk pembentukan otot. Kayak push up, sit up, back up, squat thrust, itu juga bagus, Bu. Jadi di rumah aja, tetap kita kuarantin, tetap di rumah aja, tapi kita tetap bisa berolahraga dengan cara olahraga beban, push up, sit up, back up. Dengan tubuh sendiri aja, Bu. Nggak perlu beban eksternal juga nggak apa-apa. Karena kalau baru pertama, sebaiknya memang beban internal aja gitu. Kecuali kalau udah terbiasa, boleh pakai beban eksternal, boleh pakai dumbbell, dan lain-lain. Baik Bu Ulfa, jadi seperti itu ya. Mengangkat beban dengan barbel ya, seperti itu bisa dilakukan saat bulan puasa. Terus tadi ada sit up seperti itu. Tetapi kalau saya Bu Ulfa terus terang aja untuk push up atau sit up kayaknya aduh menyerah saja deh. Selain paling bisa dilakukan jogging. Bisa jogging, Bu, jalan sehat juga nggak apa-apa, Bu. Sore-sore gitu kan jalan enak ya, berkeringat. Asalkan jangan terlalu diem aja, Bu, gitu. Nah kan sore pas waktunya masak Bu Ulfa, ibu-ibu mah nih. Gimana tuh? Oh iya, bener. Iya, bener masak ya, Bu, ya. Iya, aduh jadi bingung bagi Pagi, waktunya. boleh pagi, Bu, tapi jangan terlalu berat intensitasnya, gitu. Baik pagi Sedang saja aja ya. ke jalan. Oke. Iya, bisa, Bu. Baik, terima kasih ada Bu Nur Mahyun yang sudah bergabung, Ibu, di materi olahraga di saat bulan puasa. Mungkin dari Bapak Ibu partisipan yang ingin bertanya, silahkan. Bu Nurma mungkin yang ingin bertanya? Atau Pak Bayu? Ya, Mbak. Bu Nurma ada? ada. Ya, mungkin ada yang ditanyakan Bu tentang olahraga Bu saat berpuasa. Olahraga mulut. Bulpa, olahraga mulut katanya Bulpa. Apa, Bu? Gimana? Olahraga mulut saat puasa biar pipinya tidak tembem gitu kan, ada tidak tuh? Oh iya. Biar tirus pipinya jadi cantik. Iya, Bu. Sekarang kan nggak ngunyah-ngunyah. Iya. Ada, Bu, bener. Emang ada, Bu, buat apa tuh olahraga supaya pipinya tirus kan. Di sini kan sebenarnya ada otot-otot juga nih di pipi kita ya, Bu. Ada, Bu. Cuma memang agak gimana ya kalau pertama-tama tuh biasanya sambil ngaca gitu, Bu, pagi-pagi kita julurin lidahnya. Ini beneran ya, Bu? Ini nggak bercanda, Bu. Ini beneran. Iya, Julurin. dipraktikan langsung Bulpa, dipraktikan. Yang dipraktikkan ya, Bu, ya. Soalnya saya pernah nih, Bu, olahraga supaya pipi saya kan tembem nih, Bu, ya, biar ada tirus gitu, Bu. Jadi kayak kita buka mulut kita, terus dagu bawahnya tuh kanan kiri gitu. Itu biasanya 8 kali hitungan, itu 3 sampai 6 kali repetisi. Jadi pengulangannya tuh sampai 6 kali repetisi maksimal. Oh, putus-putus suaranya. Nah, ada juga yang kita julurin gitu, Bu. Putus-putus ya yang Bu. Tapi ini beneran memang ada, Bu. Jadi kayak terus kita ini bibirnya kita kempotin. Itu, Bu, ada. Insya Allah bisa pagi hari. Berapa gerakan, Bu Ulfa? Pagi. Berapa gerakan tadi? Baru bangun tidur. Dagu, terus Dagu terus lidah, dagu. Gimana, Bu? berapa gerakan? Ada berapa gerakan? 3 sampai 4 gerakan udah cukup, Bu. 4 sampai 1 dagu, kanan kiri dagu, julurin lidah, yang kedua julurin lidah ke depan. Itu. Nah, yang ketiga tuh bibirnya diginiin. Monyong. Manyun. Nur. 3 gerakan Manyun. tuh cukup. Itu Pinter itu mah gampang. 8 kali hitungan bisa 3 sampai 6 kali repetisi. Gampang, Bu. Terus habis manyun apa? Sambil ngaca, Bu, lihat ini sambil ngaca. Habis manyun apa Bu? Kan seru kan? Kan 4 ya, tadi 4 gerakan ya.
Tiga gerakan, Bu. Ya, 3 gerakan katanya gitu ya. Oh, 3. Ya 3 gerakan, Bu. Ini ada dari Bu Mega katanya, buat apa, membuat tutorial, Bu, seperti itu. Jadi nanti tutorial biar pipinya tidak tembem, dan kedua tutorial olahraga saat puasa. Ayo Bu apa buat ya. Siap, Bu. Ya, Tapi nanti lihat di YouTube channel saya, Bu. Saya punya YouTube channel, Bu. Namanya Check Hair. wah, ceper kayak mobil dong yang diceperkan itu kan ya? Iya, Bu, Pak. Jadi promosi. Boleh, tidak apa-apa, Bu Ulfa. Iya. Bagaimana Bu Norma? Mungkin dari Pak Bayu? Ya. Ibu nanti bisa lihat di YouTube channel ya, judulnya Check Hair, CHECKARE di situ. Apa tutorial olahraga? Cek hair, cek hair. Cek. Ulfa mau nanya lagi. Itu ada tutorial olahraga, itu juga ada amalan harian gitu ada, Bu. Oh gitu. Udah ini low connection. Ya. Ulfa, kedengeran nggak suara saya? Halo? Ada Bu Norma, silakan Bu Norma. Ya kan nanti sore misalkan jam 3 kan udah mulai ke HAU ya, ke dapur. Kan lumayan capek juga tuh sebetulnya di dapur ya. Warawiri gitu. Tapi nggak disebut olahraga kan? Kenapa tuh Bu Ulfa? Padahal keringetan juga tuh. Halo? Halo Bu Ulfa. Bu Ulfa. Sepertinya sedang mencari koneksi yang bagus dari Bu Ulfa nih. Bu Ulfa, jangan naik ke genting ya, Bu Ulfa. Bu Ulfa, Ya, Bu. bisa menyimak pertanyaan dari Bu Norma tadi? Iya, aktivitas kerja itu nggak bisa disamakan dengan olahraga ya. Ya, diulangi saja Bu Norma pertanyaannya. Ya, kita kan misalkan di rumah juga nggak diem ya, kerja gitu, di dapur atau ngapain gitu. Bu Tatu aja deh bacain. Tapi nggak dibilang olahraga gitu, walaupun keringetan juga. Ya. Kenapa tuh? Oh iya. Bu Tatu terjemahin tuh. Sama apa ya? Manfaat. Ya paham Bu, saya paham. Kerjaan rumah gitu kan Bu, itu masuk ke olahraga atau bukan kan ya? Iya. Nah itu tuh masuknya ke aktivitas fisik Bu, kayak ngepel, nyapu, cuci piring kayak gitu kan ya? Cuci baju, bersihin atas gitu kan, atau atap itu tuh masuknya ke aktivitas fisik. Nah itu manfaatnya mirip sama olahraga, cuma bisa mungkin kalau misalnya sudah beraktivitas fisik yang banyak gitu ya, itu ditambah lagi Bu sama perenggangan, karena kan kalau misalnya aktivitas fisik kayak nyapu, ngepel, tapi kita sadari itu kan kita nggak pakai perenggangan dulu ya, nggak pakai warming up dulu. Jadi mungkin Ibu bisa coba di warming up, tambahin warming up-nya kayak gitu, atau kadang-kadang ya perenggangan dikit-dikit gitu. Oh gitu. Tapi itu efeknya insya Allah sama seperti olahraga, cuma bedanya kan kadang ada yang sampai apa ya, kadang nggak sengaja ada yang keselewat, itu kan karena otak kita sebenarnya atau kita belum siap ya melakukan itu. Karena kalau misalnya kita apa tuh namanya aktivitas fisik itu kan nggak perenggangan dulu, mas mau nyapu perenggangan dulu kan enggak ya Bu ya gitu. Betul. Oke, makasih Bu Ulfa. Bu Tatu makasih. Ya, sama-sama Bu Nurma. Ada Ibu Hajanung dari SMA Negeri 4 yang bergabung. Terima kasih Ibu. Mungkin Ibu langsung ingin memberikan pertanyaan Ibu Hajanung tentang olahraga di saat puasa. Materinya seperti ini. Boleh Bu Tatu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Meskipun baru gabung. Iya Bu.
langsung aja. Gimana olahraga yang cocok untuk usia di atas kepala 5? Yes. Ya, Gimana Bu? bagaimana olahraga yang cocok di saat saum untuk usia di atas kepala 5? Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Pak, pertanyaan dari Bu Hajanung. Olahraga yang Gimana Bu? bagaimana? Maaf, bisa diulangi? Ya, saya ulangi. Pertanyaan dari Bu Hajanung. Bagaimana olahraga untuk usia di atas 50 tahun saat saum saat ini? Itu Bu Ulfa. Bisa menyimak Bu Ulfa? Bu Ulfa? Oh, baik. Ya. Ya Bu, menyimak Bu, menyimak. Baik. Nah, kalau ya Bu, ya saya bisa dengar. Nah kalau misalnya usianya udah 50 tahun ya, sebenarnya batas olahraga untuk berapa apa ya kayak aerobik kayak gitu kan 69 tahunan ya Bu. Jadi 50 tahun tuh juga masih bisa aerobik sederhana atau senam-senam sederhana itu masih boleh. Eh, kemudian jogging juga itu masih sangat bagus sekali tapi jangan terlalu cepat mungkin ya agak santai, jalan santai. Dan kalau bisa itu sambil terapi Bu. Kalau misalnya Ibu bisa nemuin tahu nggak sih Bu batu-batu gitu loh Bu yang bisa atau nggak jalan kaki gitu di jalan raya di jalan depan rumah nggak pakai sendal itu juga bisa Bu dilakuin tapi kan kadang orang usia 50 tahun itu beda-beda ya Bu ada yang 50 tahun masih sangat bugar ada 50 tahun dan belum nggak terlalu bugar gitu ya itu kita harus lihat dulu kondisi tubuhnya juga Bu tapi masih bisa untuk jogging masih bisa untuk aerobik sederhana senam-senam sederhana kayak gitu masih boleh jadi Ibu bisa lakuin tuh atau enggak bersepeda sama pasangan itu juga bisa itu Bu Tatu. Baik, Bu Hajanung, bagaimana? Sudah puas jawabannya dari Bu Ulfa? Oke, tapi saya pernah dengar ya kalau misalnya nginjak-nginjak batu gitu kan itu bahkan justru kurang bagus katanya kata dokter mah gitu kan seperti itu. Gitu. Oh gitu ya Bu. Tapi sebetulnya itu terapi secara alami sih Bu yang saya tahu karena kan ada detoksifikasi dari situ ya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu datang ke terapis yang konvensional itu kan ada yang pakai totok di kaki karena kaki kita itu kan juga bisa nyatu ke organ-organ ya Bu ya. Bisa nyatu ke organ-organ. Nah makanya batu mungkin maksudnya itu batu-batu yang ini loh Bu, yang tajam-tajam gitu emang kan jadi ada beberapa jenis tuh Bu, ada yang dia tuh rada rapat, ada yang rada renggang, ada yang renggang banget kayak gitu. Nah itu memang harus ditanya dulu saya harusnya yang mana nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ibu jalan di depan rumah kayak gitu itu sih nggak apa-apa sih Bu, karena kan itu juga jalanan biasa bukan yang batu-batu seperti itu. Nah kalau misalnya memang betul kata gunung bukan nggak bagus mungkin ya tapi memang harus konsultasi dulu kalau misalnya saya mau terapi di batu itu batu yang ukurannya kayak gimana karena sebetulnya batu-batu itu juga nggak sembarangan Bu jadi ada yang rapet banget ada yang rada renggang ada yang renggang banget ada yang batunya besar ada yang batunya kecil-kecil nah itu semuanya fungsinya berbeda-beda kayak gitu. Ya, baik. Itu Bu. Iya, itu Ibu Hajanung ya jawabannya dari Ibu Ulfa. Saya akan bertanya kepada Bapak dari Ibu Instruktur. Mungkin ini bagaimana? Apa kita mau diselesaikan hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:40 mungkin. Bagaimana Bu Nurma atau Bu Mega? Mungkin untuk bapak-bapaknya persiapan untuk Jumatan. Mangga, di close aja. Nah, baik. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di Sholat Jumat ya Bu ya? Iya, betul sholat Jumat di acara Vikon pada hari ini dengan materi olahraga saat berpuasa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum ditutup
saya serahkan kepada Bu Ulfa untuk memberikan suatu kesimpulan dari materi pada hari ini. Silakan Ibu Ulfa. Bu Ulfa. Bu Ulfa bisa mendengarkan Bu Ulfa? Atau jadi terkendala dengan sinyal ya sepertinya di sana. Ya baik, jadi kesimpulannya adalah walaupun kita olahraga itu bahwa kita harus beraktivitas fisik atau walaupun kita berpuasa itu bukan berarti bahwa kita harus berhenti beraktivitas fisik dan berolahraga. Karena pada dasarnya olahraga itu sangat banyak manfaatnya untuk masa depan kita, untuk jangka panjang juga untuk jangka pendek. Jadi mari terus berolahraga dan semangat ya puasanya. Semoga puasa tahun ini membawa keberkahan. Dan tetap di rumah aja ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih banyak. Demikian Bu Tatu. Ya, terima kasih Bu Ulfa untuk penyampaian materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan penuh sempurna dan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Baik, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Tatu, nuhun Bu Ulfa, sadayana Bu Ajanu.